Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumi telah diriwayatkan pada sebagian kabar bahwasanya sebagian orang-orang siddiq ini ia diminta oleh sebagian wali abdal supaya ia memintakan kepada Allah Ta'ala bahwa Allah memberi rezeki kepadanya seberat zarrah dari ma'rifatnya. Jadi seorang wali abdal datang kepada seorang siddiq. Kedatangan wali abdal ini kepada siddiq tadi minta doakan kepada Allah agar Allah memberikan ma'rifat kepada dia. Kedatangan wali abdal tadi kepada siddiq agar mendoakan kepada Allah supaya Allah memberikan kepada wali abdal tadi seberat zarrah daripada ma'rifat. Zarrah itu artinya bisa semut yang sangat kecil atau debu. Lalu orang siddiq itu melakukan yang demikian. Lalu orang siddiq tadi berdoa kepada Allah, ya Allah berikan kepada wali abdal ini seberat zarrah daripada ma'rifat. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabul. Maka wali abdal tadi diberi Allah seberat zarrah itu daripada ma'rifat. Maka ia berjalan tanpa tujuan di bukit-bukit, akalnya bingung, hatinya bimbang. Ia tinggal seorang diri selama 7 hari. Ia tidak mengambil manfaat dengan sesuatu, dan sesuatu pun tidak mengambil manfaat dengannya. Hingga dapat ma'rifah tadi, si wali abdal ini kayak orang gila, berjalan di gunung seorang diri 7 hari kada bisa apa-apa. Lalu si orang siddiq sedang mendoakan tadi tahu, oh wali abdal tadi mendapat ma'rifat itu lalu bina kada kayak biasa lagi, kada normal lagi. Nah, orang siddiq itu meminta kepada Tuhannya yang Maha Tinggi untuk wali abdal itu. Ia berdoa, wahai Tuhanku, kurangilah daripadanya dari 1 zarrah itu sebagiannya. Jadi orang siddiq tadi, ya Allah kurangi permintaan hamba yang 1 zarrah semalam untuk kurangi ya kan. Karena melihat yang diberi ini sudah menyandang lagi, akalnya, pikirannya sudah melayang, sudah ketahui ulang lagi. Lalu orang siddiq ini minta pulang kepada Tuhan supaya dikurangi ma'rifatnya itu kepada Allah. Maka Allah mewahyukan kepadanya orang siddiq tadi, hamba hanya sana aku berikan kepadanya 1 bagian dari 100.000 bagian dari ma'rifat. Ujar Tuhan, nangku dari lawan wali abdal itu hanya merupakan 1 bagian dari 100.000 zarrah tadina.
samut nang halus tadi contohnya. Jadi ma'rifat nang sebesar darah tadi dibagi 100.000. Sebagian itu diunjuk lawan si Wahab wali Abdal tadi. Jadi Tuhan aku kada mengabulkan minta sebagi darah itu kada. Cuma aku beri ma'rifat wali Abdal itu satu bagian dari 100.000 bagian darah tadi. Darah itu sudah halus, dibagi 100.000. Diambil sebutin diunjuk lawan si wali Abdal tadi, kegilaan wali Abdal. Hanya saja ujar Tuhan aku berikan kepadanya satu bagian dari 100.000 bagian dari ma'rifat. Dan yang demikian itu ujar Tuhan dalam wahyunya kepada seorang Siddiq tadi, bahwasanya 100.000 hamba, bahwasanya 100.000 hamba meminta kepadaku akan sesuatu dari cinta atau ma'rifat tadi pada waktu yang meminta kepadaku oleh ini orang. Jadi ujar Tuhan, wahai Siddiq, si Abdal itu dahulu berkawan 100.000 orang, sama-sama lawan aku minta supaya diberi ma'rifat. Bubuhan wali Abdal ini 100.000 orang jumlahnya, hamba-hambaku itu meminta kepadaku supaya diberi sebagian daripada ma'rifat. Maka 100.000-nya itu minta kepada Allah, belum dikabulkan Tuhan lagi. Maka aku akhirkan mengabulkan doa mereka sampai kamu wahai Siddiq memberi syafaat kepada orang ini, si Abdal tadi. Maka ketika aku mengabulkan doamu wahai Siddiq pada apa yang kamu minta, maka aku berikan kepada mereka yang 100.000 orang tadi sebagaimana apa yang aku berikan kepadanya si Abdal tadi. Maka aku bagikan satu zarah dari ma'rifat antara 100.000 hamba. Maka itulah yang diperolehnya dari satu zarah itu. Ujar Tuhan, wahai Siddiq, sebelum engkau meminta akan lawan aku itu, sudahnya sudah minta lawan aku. Dan jumlahnya orang meminta 100.000. Tapi kata aku kabulkan. Begitu engkau mendoakan, ya Tuhan, wahai Siddiq meminta akan kepadaku, akhirnya semua antuku kabulkan. Ku beri satu zarah daripada ma'rifat dibagi 100.000, masing-masing dapat sebagian itu. Orang Siddiq berkata, Maha suci Engkau ya Allah, ya Ahkamal Hakimin. Kurangilah ia dari apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Kurangi wahai Tuhan, supaya ia bisa normal, bisa sadar, bisa normal seperti sebelumnya. Maka Allah menghilangkan daripadanya si Abdal tadi sejumlah bagian, dan tinggal besertanya si Abdal tadi 1/10 dari 1/10-nya, yaitu satu bagian dari 10.000 bagian dari 100.000 bagian dari zarah. 100.000 diambil sebutin dari kan, diambil sebutin 100.000 dari 100.000 diambil sebutin diberikan kegilaan. Lalu sebutin tadi dibagi pulang 10.000. Nah, sebutin diambil hanya diunjuk lawan Abdal tadi, lawan wali Abdal tadi. Nah, maka sesudah itu seimbanglah. Nah, maka sesudah itu seimbanglah takutnya, cintanya, dan harapnya.
ia tenang dan menjadi seperti orang-orang yang ma'rifat lainnya. Telah dikatakan oleh seorang penyair pada mensifatkan keadaan orang yang ma'rifat, qaribul wajdi zu marma, ba'idun anil ahrari minhum wal abidi, gharibul wasfi zu ilmin gharibin, ka'anna fu'adahu zubarul hadidi. Laqad azzat ma'anihi wa jallat anil absari illa lisahidi, yara al-a'yada fil awqati tajri lahu fi kulli yawmin alfu 'idi, walil ahbabi atrahun bi'idin wa la yajidu surura lahu bi'idi bacaannya. Ini penyair mensifatkan orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Artinya orang yang ma'rifat itu dekat perasaan. Orang yang ma'rifat itu dekat perasaan. Kita semua tahu bahwa Allah Ta'ala itu ada. Tahu semua, percaya, seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada. Nah, tetapi kita ini kadang-kadang merasakan keberadaannya Allah itu karena kita belum ma'rifat. Jadi kullu za'ikin alimun wa laysa kullu alimun za'ikun. Tiap-tiap orang yang merasakan itu pasti dia mengetahui, dan tidaklah setiap orang yang mengetahui itu bisa merasakan. Nah, orang arif itu dia merasakan adanya Allah. Lain dengan orang yang mengetahui adanya Allah. Kita mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu dekat. Tahu dari hadis Nabi, dari Al-Quran bahwa Allah itu sangat dekat. Dari perkataan aulia, perkataan ulama, tahu kita bahwa Allah itu sangat dekat kepada kita. Nah, kalau orang arif itu dia bukan hanya sekedar tahu bahwa Allah itu dekat, tapi dia merasakan kedekatan Allah itu. Nah, mereka merasakan kedekatan Allah. Ada kita tahu aja pada Allah itu dekat, cuma kada merasa. Oleh karena itu kita wani maksiat. Nah, kita wani berdusta, kita wani memandang yang haram, kita wani melakukan macam-macam kejahatan. Karena kita kadang merasa bahwa Allah Ta'ala itu dekat, tahu aja, nah, tahu. Nah, orang itu mereka merasa Allah itu dekat, kalau kada wani macam-macam. Nya merasa pada ini parah. Orang yang kada pernah sakit gigi, kawainya pada sakit gigi itu luar biasa sakitnya. Tapi sekadar kisah-kisah orang. Lain orang yang pernah merasakan kayak apa sakit gigi itu, ada sama. Orang yang pernah merasakan sakit gigi itu kada waninya makan manis, makan coklat, kada wani. Aku suka makan sakit gigi itu kayak apa sakitnya. Nah, orang yang hanya tahu sakit gigi itu sakit, saya belum pernah merasakan mau aja makan manis, mau makan macam-macam, katanya kada suka sakit gigi.
Maka itu juga Allah Ta'ala ini kita tahu Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, Allah Maha dekat, tahu semua itu. Cuma karena kita kadang-kadang merasakan bagaimana dekatnya Allah kepada kita, lalu kita masih wani melakukan yang diharamkan oleh Allah. Nah, sembahyang kita tuh kadang mau ada khusyuk, tuh kayak nak mau khusyuk akan sembahyang nih. Padahal tahu itu Tuhan tuh melihat nih kita sembahyang tahu, Tuhan tuh melihat, Tuhan mendengar, Tuhan memperhatikan. Cuma kita kadang merasa kalau sembahyang kita penuh banu kemana-mana. Nah, kalau sudah merasakan bahwa Allah Ta'ala itu ada, nah sembahyang kita kadang-kadang khusyuk dengan sendirinya. Khusyuk dengan sendirinya. Karena sudah merasakan bahwa Allah Ta'ala itu ada, Allah Ta'ala itu memperhatikannya. Jadi orang arif itu dekat perasaan. Mempunyai tujuan. Orang arif itunya mempunyai tujuan. Tujuan mereka itu hanya satu, adalah keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan orang arif. Inya kadang memikirkan surga, inya kadang memikirkan neraka, inya kadang memikirkan azab. Yang dipikirkannya itu adalah keridhaan Allah. Nah, mereka mempunyai tujuan. Jauh dari orang-orang yang merdeka dan budak. Jauh dengan orang-orang biasa, baik itu merdeka atau budak, jauh. Di antara mereka itu asing sifat dan mempunyai ilmu yang ganjil. Memang orang arif itu kelakuannya kadang-kadang aneh. Ilmunya pun ganjil. Seakan-akan hatinya itu potongan-potongan besi, sungguh mulia makna-maknanya, terang dari penglihatannya, kecuali bagi orang yang syahid, orang yang diberi musyahadah. Ia orang yang ma'rifat tadi melihat hari raya dalam setiap waktu berjalan. Orang ma'rifat itu selalu berada dalam hari raya. 1000 hari raya pada setiap hari baginya. Bagi orang-orang yang dicintai, bagi orang-orang yang dicintai, kegembiraan dengan satu hari raya. Artinya orang-orang yang dicintai, orang-orang yang dicintai, kawan-kawan kita, ahbab, kekasih-kekasih kita, nah mereka itu banyak menemukan kegembiraan dalam satu hari raya. Kalau orang arif, kadang ia 1000 hari raya yang ditemuinya. Dan tidak memperoleh ia si orang arif akan kegembiraan dengan satu hari raya saja. Itu perjalanannya itu. Dan tidak memperoleh ia akan kegembiraan dengan satu hari raya saja. Tetapi dia mendapat setiap hari itu 1000 hari raya. Jadi orang yang ma'rifat itu artinya orang yang hidupnya itu kada susah. Hidupnya itu kada susah. Selalu gembira, selalu senang, selalu bahagia. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam Al-Junaid rahimahullah memandangkan beberapa bait syair yang menunjukkan kepada rahasia keadaan orang-orang arifin, sekalipun yang demikian itu tidak boleh menzahirkannya.
Inilah bait-bait syair yang dikumandangkan oleh Imam Junaid al-Baghdadi. Sirtu bi unasin fil uyubi qulubuhum. Fil uyubi, bacaannya fil uyubi qulubuhum. Fahallu bi qurbil majidi al-mutafaddilu. Irasan bi qurbillahi fi zilli qudsihi tajulu biha arwahuhum wa tanaqalu. Mawariduhum fiha alal izzi wal nuha wa masdaruhum anha lima huwa akmalu. Faruhu bi'izmin mufradin min sifatihi wa fi hulal tauhid tamshi wa tarhulu. Wa min ba'di hadha ma tadikku sifatuhu wa ma katamahu awla ladayhi wa hadalu. Sa'atunu min ilmihi ma yasunuhu wa abzulu minhu ma aral haqqa yabzulu. Wa u'ti ibadallaha minhu huquqahum wa amnahu minhu ma aral man'a yabtulu. Ala anna lirrahmani sirran yakunuhu ila ahlihi bisirri wassawnu ajmalu. Artinya, aku berjalan dengan orang-orang yang gaib hati mereka. Itu artinya itu. Lalu mereka bertempat dengan mendekat kepada yang mulia, yang banyak kelebihan. Halaman rumahnya dekat dengan Allah dalam naungan kesuciannya. Arwah mereka berkeliling padanya dan berpindah-pindah. Kedatangan mereka padanya dalam keadaan yang mulia dalam berakal pikiran. Sumber mereka daripadanya untuk sesuatu yang lebih sempurna, ia pergi dengan kemuliaan. Yang sendirian dari sifat-sifatnya dalam hiasan ketauhidan. Ia berjalan dan bangga, dan dari sesudah ini akan menghaluskan sifat-sifatnya. Dan apa yang ia sembunyikan adalah lebih utama dan lebih adil baginya. Akan aku sembunyikan dari ilmuku apa yang bisa memeliharakannya. Aku curahkan daripadanya apa yang aku lihat berhak untuk diberikan. Saya berikan kepada hamba-hamba Allah akan hak-hak mereka daripadanya, dan saya cegah darinya apa yang saya lihat bahwa pencegahan itu utama. Karena Tuhan yang Maha Pemurah itu memiliki rahasia yang dipelihara olehnya kepada yang ahlinya dalam rahasia, sedangkan memeliharanya itu lebih indah dan lebih sempurna. Nah, contoh seperti makrifat ini yang kepadanya diisyaratkan itu tidak boleh bersekutu manusia padanya. Makrifat yang diberikan Allah kepada kita bisa diberi Allah suatu makrifat. Nah, makrifat yang diberikan Allah itu jangan disekutukan kepada orang, jangan diberikan kepada semua orang, dan tidak boleh dilahirkan oleh orang yang terbuka baginya sesuatu yang demikian kepada orang yang tidak dibukakan baginya. Nah, orang yang makrifat itu mendapatkan sesuatu yang istimewa dari Allah, dan itu kada boleh dibuka kecuali kepada orang-orang yang sudah dibukakan oleh Allah baginya pintu makrifat itu. Bahkan jika bersekutu manusia padanya,
niscaya rusaklah dunia. Amun orang diberi Tuhan samuan ma'rifat, orang diberi Tuhan samuan ma'rifat, maka dunia ini akan rusak, dunia ini akan kiamat, dunia ini akan hancur. Kalau orang diberi Tuhan samuan ma'rifat itu, maka dunia ini akan rusak. Kenapa? Karena semuaan akan berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada lagi orang yang akun jadi pedagangnya, kalau ada lagi yang akun petaninya, kalau ada lagi yang akun manuinya, kalau ada lagi yang akun segala-galanya. Semua orang beribadah kepada Allah. Nah, bila semua orang itu beribadah kepada Allah, siapa lagi yang mengurusi dunia? Dari mana berobat, dokternya asik beribadah juga lagi, orang rumah ada lagi. Oleh karena itu, membuka ilmu yang ma'rifat itu hanya kepada orang-orang yang dibukakan Allah ma'rifat, karena tahu kepada semuaan. Karena semua ma'rifat lawan Tuhan hadisnya, kada ada lagi untuk menyalai lampu, kada ada lagi untuk mulai jalan, kada ada lagi semuaan asik beribadah kepada Allah.